dan agama yang toleran, yang moderat. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, agama Islam itu sangat moderat sekali. Tak sampaikan lagi di sini nggak apa-apa ya Pak? Iya. Dengan masih hafal rukun Islam Pak? Masih hafal? Ono piro rukun Islam? Ono 5 nomor siji apa? Ada 2 sholat wajib napa mboten? Wajib. Tepat waktu wajib napa mboten? Wajib. Berdiri wajib napa mboten? Itu semua kalau dalam keadaan normal. Kalau dalam keadaan normal, buktinya apa? Buktinya boleh kan sholatnya dicampur-campur? Nggak boleh kan? Tapi saya sedang jadi musafir. Saya pergi dari Jakarta bawa mobil ke sini, jaraknya tertentu sudah memungkinkan untuk dijamak. Buktinya saya boleh sholat zuhur dan asar dijamak. Moderat apa betul itu? Toleran apa betul itu? Begitu ada sedikit masalah, itu langsung juga diberikan jalan keluar, boleh untuk tidak melakukan sebagaimana mestinya. Meskipun di Quran juga mengatakan innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu waktunya sudah jelas. Itu kalau dalam keadaan normal. Kalau dalam keadaan enggak normal, sedang dalam musafir, maka boleh tidak sholat tepat waktu tapi dicampur. Sudah dicampur dikosor lagi. Zuhur sama asar mestinya papat-papat, dicampur di asar jamak takhir, di diskon masing-masing 2 rakaat. Itu namanya dikosor. Kemudian berikutnya yang ketiga, rukun Islam itu apa? Zakat. Apakah semua itu orang wajib zakat? Tidak semua bagi zakat, karena zakat itu ternyata ada ketentuannya. Apa itu ketentuannya? Pertama adalah nisab, batas. Kalau jenengan punya uangnya tidak cukup untuk mengeluarkan zakat, tidak wajib mengeluarkan zakat. Kalau jenengan punya kudusnya 100, baru keluar 1 zakatnya. Itu kalau orang 100. Kalau dengan kondisi sampai 90 tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Kalau 100 keluarkan 1 masih murah apa betul Pak? Masih murah sekali. Nah, tapi kalau kemudian ternyata ada durasinya. 1 ada batasannya namanya nisab, yang kedua ada batasannya namanya haul, yaitu durasi 1 tahun. Jadi dengan punya pedus 100 betul harus keluar zakatnya nanti kalau sudah setahun. Jadi dengan punya hampir setahun, sudah 10 bulan ini 1 mati, hilang zakatnya. Toleran apa betul itu? Murah apa betul itu? Moderat apa betul itu? Itu Islam kita. Di dalam kaidah, kalau saya mengajar usul fikih, kaidah hukum Islam, ada kalimat idza tasa'al doko wa idza doko tasa'al. Jadi para ustaz, ya mohon maaf kalau saya mendahului, kalau salah tolong diingetin saya. Itu kalau dalam keadaan longgar maka menjadi rumpek, karena longgar rezekinya maka wajib keluar zakatnya. Tapi kalau wa idza doko tasa'al, kalau lagi rumpet, ekonominya kemarin kena pandemi, ada efeknya nggak? Pak, pandemi Pak? Omsetnya jenengan turun apa betul Pak? Kalau turun omsetnya kayak gitu, itasah maka boleh tidak zakat karena nisabnya nggak cukup lagi. Toleran apa betul itu? Iya. Kemudian berikutnya apa? Puasa. Puasa wajib apa betul? Wajib puasa. Ayatnya dengan hafal betul, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Harus puasa, wajib. Harus wajib. Pasti, enggak boleh enggak. Salah atau haram kalau tidak melaksanakan puasa. Itu kalau dalam kondisi normal.
ayat yang berikutnya langsung Pak. Tapi paminkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Nenek kalau jenengan lagi dalam keadaan sakit, dalam keadaan musafir, boleh tidak berpuasa, ditunda nanti diganti di waktu yang lain. Moderat napa mboten Pak? Kaku napa mboten Pak? Mboten Pak? Ini Islam moderatnya yang seperti ini Pak. Ini yang kita diajarkan oleh Al-Quran tentang Islam kepada kita. Yang terakhir napa Pak? Haji. Haji napa jenengan wajib semua? Boten. Itu manis tato ilaihi sabila. Bagi mereka yang punya kemampuan dan juga jalannya aman. Ada yang mampu kemarin 2 tahun hajinya ditutup napa boten? Ditutup kan? Mekahnya ditutup kan? Padahal Mekah loh, haji loh, ditutup Pak sementara. Karena apa? Karena tadi istitoahnya terganggu soal perjalanannya dalam keadaan yang kurang sehat. Kalau begitu moderat atau mboten Pak? Moderat sekali. Kalau kayak gitu maka tolong Islamnya kita juga harus Islam yang moderat Pak. Islam yang kemudian toleran. Jangan gampang-gampang ngafirkan orang, jangan gampang-gampang bid'ahkan orang dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi wilayah Gusti Allah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, kata Gusti Allah. Nek kamu mau milih agama ini silakan, milih agama ini silakan. Itu adalah hak asasi manusia. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Rasulullah pernah usul, ya Allah, itu paman saya, ini paman saya lah, kalau kita paman saya Pak, Gusti Allah, tolong dong diberikan hidayah. Gusti Allah mengatakan, itu bukan wilayah kamu, itu otoritas saya. Soal hidayah adalah soal otoritas Allah, bukan otoritas Rasulullah. Luar biasa. Bapak dan saudara-saudara sekalian, karena itu monggo jadi orang Islam yang baik, jadi orang Kristen yang baik, jadi orang Hindu yang baik dan sebagainya. Tapi yang jelas adalah jenengan hidup di Indonesia yang isinya adalah masyarakatnya heterogen. Saya mau tanya, orang di Gunung Pati itu Islam semua bukan? Ada yang Kristen, ada yang Katolik, dan lain sebagainya. Tapi rukun apa betul Pak? Alhamdulillah rukun. Saling kuyum apa betul Pak? Saling berteman apa betul? Gotong royong apa betul? Kok bisa seperti itu? Sementara di negara lain, di Timur Tengah sana, itu adalah sama-sama muslimnya loh Pak. Kemudian perang di Iran dan Irak, hanya beda satu Syiah satu Sunni, perang habis-habisan. Di Pakistan juga seperti itu. Tapi di Indonesia dengan 6 agama kok aman-aman saja Pak. Kok aman tentram-tentram saja Pak. Kenapa? Karena alhamdulillah Indonesia ini punya yang namanya ideologi Pancasila sebagai ideologi pemersatu dari masyarakat kita. Dan Pancasila itu terbukti telah bisa merekatkan perbedaan-perbedaan masyarakat kita. Masyarakat kita tuh bedanya Masya Allah Pak, luar biasa. Adat istiadatnya beda. Kita punya agama 6. Kita punya bahasa daerah itu lebih dari 740 bahasa daerah. India hanya punya 22 bahasa daerah. Kita beda-beda luar biasa. Kita punya yang namanya, ada yang tahu nggak sekarang ini provinsi di Indonesia itu wonten pinten Pak? 34. Hah? 34. Ayo kalau ono sing ngerti bener tak kayak 100 sih. 34. Kalau berapa? 34. 34. Salah. Yang benar adalah 35. Karena baru saja dimekarkan di Papua. Ditambah satu lagi. Mungkin di ujung nanti tahun ini barangkali akan berubah lagi, bisa jadi tambah 2 karena di Papua akan dimekarkan lagi.
Kenapa harus dimekarkan? Karena wilayahnya patuh, riwayatnya tuh luas sekali, luar biasa. Bapak tahu nggak yang namanya Kalimantan Tengah? Tahu Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah itu luasnya berapa, Pak? 5 juta. Luasnya itu 1 kali 3 dari Jawa. Jawa itu mulai dari Lebak sana, Pak, sampai Banyuwangi sana, Sumenep sana, di Madura sana, sampai Kangean sana, pulau-pulaunya sana. Itu baru 1, ditambah sepertiga lagi. Itu luasnya dari Kalimantan Tengah. Di Jawa provinsinya terbitin, Pak. 5. Ada 6. Banten, Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur 6. Lingkono yang luasnya 1,3 hanya 1 provinsi. Bayangkan teman saya yang jadi anggota DPR di sana, waktu kampanye koyo opo. Wong saya aja dari Kendal Pucuk sana yang di Singorojo sana, kemudian sampai ke Solo Tigo Suruh sana, waduh banget ya Pak. Ini sejawa plus sepertiga lagi, Pak. Itu karena itu sangat mungkin Kalimantan Tengah bisa jadi dipecah menjadi 2 provinsi lagi, 1 provinsi lagi dan sebagainya. Berarti bisa sampai 40 provinsi. Bayangkan Pak, 40 provinsi dengan perbedaan adat istiadat yang luar biasa, agamanya luar biasa, sukunya yang luar biasa, suku bangsanya lebih dari 1.200 suku bangsa di Indonesia, tapi kita bisa, alhamdulillah, bisa aman, bisa tertib, bisa gotong royong. Kalau di mana itu di Ambon itu kalau ada orang Islam mendirikan masjid, orang Kristen. Sebaliknya juga orang Kristen mendirikan gereja, orang Islam bantu. Itu dulu disebut namanya budaya gandongi. Itu saling membantu. Di Indonesia dikenal dengan budaya gotong royong. Itu luar biasa. Dalam bahasa Arabnya, bahasa Al-Qur'annya adalah ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Luar biasa. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, jadi karena itu alhamdulillah kita punya Pancasila sebagai ideologi negara yang isinya Pancasila nomor 1 ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang mau nolak ketuhanan yang Maha Esa? Tidak ada yang nolak. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada yang nolak. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Ada yang menolak. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada yang menolak. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang menolak. Tidak ada yang menolak. Dan yang hebatnya adalah ini pada generasi muda. Dulu yang inisiasi justru adalah kelompok mudanya. Itu dengan Kongres Pemuda Indonesia yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda. Sumpah ini apa Pak? 1 nusa, 1 bangsa, dan 1 bahasa. Bayangkan kalau seandainya wong Jawa itu gak tepo sliro, kira-kira bahasa Indonesia apa basa Jawa. Tapi bagaimana dengan orang yang dari daerah lain? Rusak apa mboten kira-kira Indonesia ini? Rusak. Kemudian juga kalau seandainya ideologinya itu adalah ideologi PKI, komunis, kira-kira seperti apa Pak? Hancur apa mboten Pak? Hancur, rusak. Alhamdulillah para pendiri negara kita bisa memilih Pancasila yang ideologi ini diambil oleh semuanya. Sudah sempurna belum? Kalau sempurnanya belum, buktinya masih ada keadilan sosial, manusianya dan beradab, kok masih ada yang nembak dor, yang nembak punya bintang lagi. Mungkin apa beda? Kemudian kemarin Hakim Agung, kira-kira wis wong pinter nggak itu Hakim Agung? Kok kemarin ketangkep? Kita pembadan. Nah itu masih ada seperti, karena itu berarti ini masih ada
persoalan dalam implementasi ideologi kita di kehidupan sehari-hari. Bapak dan saudara-saudara sekalian, yang ketiga itu persatuan Indonesia. Ada yang mau mengganti dengan perpecahan Indonesia? Ya, dan ada seperti itu. Kita pilih NKRI, Kesatuan Republik Indonesia, sebagai pilihan bentuk negara. Sebelum Indonesia itu kita kerajaan di mana, mulai dari Demak, Sari, macam-macam, coba dan sebagainya. Pendiri negara kita kan. Kalau yang di kerajaan, maka Pak Muhammad tidak bisa jadi karena saya merah, saya darah biru, kecuali jadi abu-abu. Nggak ada Pak, kalau kayak gitu. Ini negara kita adalah negara demokrasi, siapapun itu berhak untuk menjadi orang, boleh menjadi DPR, boleh menjadi presiden, walaupun dia dari daerah manapun boleh menjadi presiden dan sebagainya. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Kemudian ada di Islam diajarkan ada tetangga itu ada 3 macam tetangga, dan ada tetangga yang punya 3 hak, ada tetangga yang hanya 2 hak, dan ada tetangga yang punya 1 hak. Tetangga yang punya 3 hak siapa? Ini Muslim. Tetangga kita adalah Muslim plus sedulur. Dia punya 3 hak. Apa haknya? Haknya yang pertama, karena dia Muslim, kalau ada yang meninggal, dia bisa mendapatkan hak warisan. Karena tetangga kita adalah sedulur kita, adik kita, orang tua kita, atau kakak kita, maka punya hak untuk mendapatkan warisan. Yang kedua, punya hak karena dia punya hak untuk disolati kalau meninggal. Kalau sakit Pak, kita wajib untuk membantu dan sebagainya. Ada hak namanya hak Islam, ukhuwah Islamiyahnya. Dan yang ketiga ada hak tetangga. Kenapa? Kalau misalnya kehujanan bocor terus kemudian mulai dengan aman, tolong dong dibantu. Itu kewajiban kita dan hak dia untuk mendapatkan bantuan. Ini ada satu orang yang punya hak dia, yaitu dia Muslim sekaligus dia sedulur. Tapi ada orang yang hanya punya 2 hak saja, yaitu hak sebagai Muslim dan hak sebagai tetangga. Tidak punya hak yang ketiga sebagai hak waris karena memang sedulur. Tapi kemudian ada orang yang punya 1 hak saja. 1 hak itu adalah hak sebagai tetangga karena dia bukan orang Islam, dia bukan sedulur, tapi dia tetangga kita, apapun agamanya, apapun daerahnya, suku dan sebagainya. Kalau dia ada kemalingan, wajib kita bantu. Kalau dia ada kebakaran, sebagai tetangga wajib kita bantu. Nah, tetangga itu adalah komunitas kecil. Yang ini Pak RT itu tetangganya kanan kirinya RT itu. Tapi kalau Pak RT ini tetangganya Pak RT se-RT Pak. Kalau Pak RW tetangganya Pak RW se-RW Pak. Kalau Pak tetangganya Pak Lurah adalah kelurahan. Kalau Pak Camat tetangganya se-camat. Kalau Wali Kota Hedi adalah Semarang. Kalau Pak Jokowi tetangganya adalah Indonesia. Kalau Pak Ganjar adalah tetangganya seprovinsi, wajib dia memberikan apresiasi dan perhatian kepada masyarakat seluruh di Jawa Tengah. Karena itu, kalau sudah kayak gini, apa mau ditanya? Bisa saja keluar dari sini, alhamdulillah, kemudian ada yang ketabrak sepeda, jangan sepeda motor deh, nanti parah. Tapi sepeda mini aja, jebret, kemudian berdarah. Apa dengan mau tanya, sampean wong di Mas? Enggak tahu. Apa mau ditanya Pak, KPTP-nya KPT Islam mau ora?
Betul? Yang ada adalah ukhuwah sebagai sesama manusia. Kita beda agama, tapi kita satu bangsa. Kita beda suku, tapi kita satu bangsa. Kita beda daerah, tapi kita pondok-pondok Semarang. Di Semarang itu ada komunitas orang di Jakarta. Itu pertemuan kira-kira kanan saya ketua Paguyuban Kaliwungu Jakarta sudah 15 tahun. Kalau ketemu teman-teman jiwa korbannya muncul. Karena itulah di Islam dikenal dengan ada istilah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan atas dasar agama. Yang kedua adalah ada ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan berdasarkan podo-podo wong Indonesia. Dan yang ketiga ada ukhuwah basyariyah, yaitu podo-podo menungsone. Kalau jenengan lagi umroh misalnya atau lagi haji, ada orang yang kulitnya agak hitam sedikit misalnya, atau kita beneran, lalu kemudian jatuh, apa jenengan mau tanya sampai mau Papua atau wong liya? Enggak kan? Yang ditanya adalah dia sedang kesakitan, kita harus malakah kita, insting kita, akhlak kita harus tetap langsung membantu kepada mereka. Ini yang kita harapkan dalam keseharian kita sebagai warga bangsa, sebagai warga Islam, sebagai warga Bengkol dan sebagainya, harus saling ta'aruf, saling mengenal, saling memperhatikan, saling mengenali masalahnya, saling memberikan satu dengan yang lain, saling bantu membantu. Ini yang diharapkan oleh Islam, yang diharapkan oleh negara melalui Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah sesama warga bangsa. Sebagai orang Islam, man lam yakun Allah, orang memberi kasih sayang kepada sesama manusia, bukan menyaharil mukminin, man lam yarhamillah, sing sapa tidak sayang kepada sesama manusia pun agamanya, apapun sukunya, apapun budayanya, lam yarhamillah, la yarhamillah, Allah tidak akan memberikan kasih sayang kepadanya. Karena itu saya senang tadi Pak RT mengatakan perhatiannya kepada warga di lingkungan sini bisa menjadi nyaman, bisa menjadi aman, bisa menjadi sentosa, bisa saling tolong menolong. Itu yang kita harapkan dalam ruang diskusi kita tentang merajut kebinekaan kita, merajut kesatuan kebangsaan kita, merajut satu Indonesia kita, meskipun kita berbeda-beda lagi. Karena perbedaan menurut saya itu adalah kodrat dari Allah. Kodratnya Allah kita dijadikan begitu, tapi kita supaya kita ta'arufu, saling mengenal, saling memberikan perhatian. Saya kira itu pengantar saya. Kalau mau ada diskusi, monggo kita berdiskusi. Moga-moga saya tidak berpretensi untuk nyeramai jenengan, tidak berpretensi untuk memberikan tausiah kepada jenengan. Saya hanya kebetulan saja kewajiban saya sebagai anggota DPR untuk melakukan sosialisasi kebangsaan, merajut kebangsaan di antara satu dengan yang lain. Apalagi kemarin baru dua tahun yang lalu atau bahkan mungkin 3 tahun kan kena pandemi, itu hubungan kita menjadi sangat longgar karena intensitasnya juga boleh ketemu secara langsung, harus social distancing, harus pakai Zoom dan sebagainya. Mungkin itu juga mengganggu hubungan kita. Nah sekarang kita kembali Indonesia kita, kita ke kelurahan kita bangun dengan Indonesia dan moga-moga sama-sama sejahtera. Usul dari yang dengan PKB Pak Mujib mulai dari PIP ya,
program bantuan pendidikan tadi sampai masalah kebangsaan. Monggo. Monggo. Ada yang tulisan ini FP fraksi Golkar. Usul Pak Haji Sarno, Pak Haji Sarno itu selaku sesepuh agama kita, setelah beliau beberapa kali ketemu dengan Pak Panjenengan Bawa Masjid dan beramah-tamah, termasuk penjelasan paparan malam hari ini, beliau mengarahkan mengajak kepada kita semua bahwa di 2024 Pak Mujib sangat mengharapkan dukungan kita. Siap Bapak Ibu? Siap. Jadi tadi saya sudah ngobrol Pak Diarto, Pak, tolong kita bisa berbagi. Betul? Saya menyentuh di wilayah kota, Pak Mujib di wilayah provinsi, di wilayah pusat. Memang kehidupan kita itu tergantung di daerah tingkat 2 dan di pemerintah pusat. Jadi kebijakan beliau itu masalah PIB tadi langsung di respon dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Tapi kalau beliau tidak membuat kebijakan masalah PIB, ya pemerintah daerah tidak merekomendasikan itu, sehingga kita merasa keberatan di dunia pendidikan. Mudah-mudahan ini bisa berlangsung dan ada wujudnya. Kemudian saya bertanya Pak, karena saya juga hidup di dunia pendidikan, anak-anak saya juga sebagian sudah memperoleh PIB, cuma dari bendera lain Bapak. Karena sekarang itu banyak bendera, artinya dari partai lain yang memprogramkan PIB. Kan semua di partai itu ada komisi yang sama bekerja sama dengan beliaunya. Nah itu ada Bapak, anak-anak saya yang belum sempat tercover di program PIB di SD Bapak. Itu karena kebanyakan orang tua itu sungkan untuk menyodorkan diri bahwa beliau itu termasuk kurang mampu, sehingga di pihak sekolah, karena biasanya orang yang di sekolah itu kan asalnya dari tempat-tempat yang berbeda Pak, sehingga tidak tahu keadaannya persis anak tersebut. Nah, sehingga pada yang lain dapat program PIB dan mengambil itu di BRI atau kantor pos, yang lain itu merasa kok saya nggak dapat. Ya ketika mau didata itu orang tua suka menyampaikan keadaan yang sebenarnya. Kalau boleh saya menyarankan khususnya pada Pak Catur, khususnya di masyarakat Pengkol ini, gimana sebelum Pak Catur itu ikut ke sekolah, Pak Catur sendiri sudah pegang data anak-anak di lingkungan Pengkol ini yang kurang mampu, sehingga ketika Pak Catur datang ke sekolah, Bu, apa anak ini sudah tercover di program PIB? Yang matur langsung kepala sekolah. Sehingga kalau belum, tolong Bu, ini dimasukkan di data itu. Gimana Pak Catur? Jadi itu sehingga nanti anak-anak yang dirawi Pak Mujib ini benar-benar apa yang dihentikan masalah PIB ini benar-benar bisa menikmati. Mungkin dari SD sampai ke perguruan tinggi yang terima kasih Pak Catur. Jadi mohon Bapak Ibu yang rawuh ini kalau punya putra putri
yang sewu kita ambil aja kejujuran kita tidak mampu, kita sampaikan sama Pak Cabul, baik SMP maupun SD SMA, itu supaya kita bisa benar menikmati program pemerintah tersebut. Lainnya Bapak, monggo yang lainnya bagi usul berhenti Mas Kudu. Punya anak yang di negeri gimana? Oh, yang di perguruan tinggi negeri. Oh, gitu. Monggo Pak Masih untuk menjawab. Pada prinsipnya baik di negeri maupun di swasta. Bahkan yang banyak nanya adalah kalau di swasta gimana Pak Mujib? Yang di swasta lebih karena biasanya yang di swasta itu banyak yang kelompok kurang sehat, kelompok kurang yang kurang mampu. Karena itu orientasi saya lebih banyak yang ke ke swasta. Sedangkan yang ke negeri, kalau dia diundi, saya pernah dikasih tahu sama Pak Rektor, kebetulan saya masih tercatat sebagai salah satu penasehat rektor undi sampai hari ini. Itu dia bilang, Mas Mujib, sebaiknya jangan dikasihkan kepada kami. Kenapa? Karena kami jatah yang dari Pak Menteri saja nggak habis, Pak. Kenapa? Karena mau diberikan kepada mahasiswanya rata-rata sudah dari keluarga yang mampu. Karena itu supaya dari Pak Mujib itu bermanfaat, sampaikan aja kepada adik-adik kita yang kuliah di kampus yang lain. Itu yang terjadi. Tapi kalau di UNES biasanya masih banyak sekali. Karena itu saya di UNES juga banyak membantu. Cuma untuk satu tahun ini kelihatannya mungkin UNES-nya sibuk atau gimana sehingga tidak mengusulkan kepada saya. Kalau mengusulkan pasti saya lanjutkan kepada Pak Menteri untuk mendapatkan beasiswa. Tapi mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, asal bukan UIN. Karena UIN adalah di bawah koordinasi Kementerian Agama, bukan yang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gampangnya di bawah koordinasi Mas Nadiem, bukan yang di bawah koordinasi Gus Yakub. Kira-kira itu. Terima kasih Pak penjelasannya. Tapi yang saya dari yang ditanyakan Mas Kudu itu dia punya kota di UNES masuk semester 1 ini ya. Itu beliaunya kemarin sempat uang pengantar karena ada program bantuan yang dari perguruan UNES minta pengantar dari lingkungan dalam arti RT. Itu kalau panjenengan penjelasannya seperti itu karena itu perguruan tinggi negeri ya Pak ya. Sekarang gini Pak, kan mahasiswa yang di perguruan tinggi itu tidak semua anaknya orang mampu. Dalam arti intelektual mereka itu mumpuni sehingga dapat program bisa masuk di perguruan tinggi. Tapi secara ekonomi dia butuh dibantu karena keadaan ekonomi. Nah ini gimana? Ini karena atau gimana? Jadi kalau di perguruan tinggi negeri itu dia punya dua jalur. Ada yang jalur langsung dari menteri kepada rektor, dan itu masing-masing punya jatah sekian mahasiswa. Seperti tadi yang disampaikan Pak Rektor Udi kepada saya, itu jatah dia itu masih banyak. Jadi karena itu kalau saya tambahin lagi katanya membanding, lebih baik itu dikasihkan orang lain. Mungkin yang dari Undip akan diatasi oleh beasiswa yang diberikan langsung dari pemerintah kepada kampusnya. Kalau yang lewat saya itu harus lewat pimpinan kampus kemudian kirim surat ke saya. Kadang-kadang ada persoalan teknis karena yang usul itu hanya sedikit sekali, kampusnya agak males kirim surat ke saya karena mau mengirim surat ke saya kok cuma 2-3 orang, itu agak keberatan buat dianya. Tapi kalau 100 orang dia kirim ke saya, misalnya
Isula 100 orang, kemudian Universitas PGRI 50 orang, bahas 100 orang, itu dia semangat karena jumlahnya banyak. Sedangkan kalau yang kemarin kata 1-2 nggak pada dikirim ke kami karena tidak ada surat dari pimpinan kepada saya. Nah itu moga-moga kalau yang kayak gitu anaknya supaya dia lebih kreatif bisa mencari beasiswa yang lewat DPR. Tapi tadi masalahnya rektornya mau nggak kira hanya 1-2 orang. Kalau enggak, tolong nyari informasi beasiswa dari intern kampusnya masing-masing. Biasanya kalau dia punya Sudah masuk tapi nggak bisa. Mungkin karena dicek, setelah dicek ternyata termasuk kualifikasi yang tidak patut menerima karena mungkin dianggap tidak mampu atau mungkin karena jumlahnya sudah melampaui. Misalnya yang disediakan hanya 100 orang, kebetulan anaknya bapak telat sehingga misalnya masuk yang kategori 102 sehingga tidak bisa masuk, bisa jadi seperti itu. Sama itu mudah-mudahan ada jalur lain untuk sana. Ya nanti komunikasi sama Mas Sadur. Lainnya Bapak Ibu monggo baru diberi berapa session Pak? Monggo Bapak Ibu ada pertanyaan lain? Bapak dan saudara-saudara, koordinator untuk Semarang ini Mas Catur, dan Mas Catur ini sekarang sudah mengumpulkan sekitar 205 sekolahan di Kota Semarang yang itu mendapatkan beasiswa lewat saya. Ada yang SD, SMP, SMA, SMK, dan saya sudah pertemuan dengan kepala-kepala sekolah SMP dan SMA sudah kita ketemu. SMP 13 di SMP 13 kemarin saya ke SMK 8 SMK 8 kemudian ke SMA Negeri 2 SMK Negeri 24 di sana dan sebagainya. Insya Allah ya saya nggak mau ngalam itu. Insya Allah saya cukup rajin ketemu dengan kepala sekolah ada di Kota Semarang. Tinggal gantian rajin apa enggak untuk mendaftarkan anaknya bisa mendapatkan beasiswa. Kalau nggak rajin ya mungkin dicatat oleh kepala sekolahnya. Ya kita bisa aktif untuk berpartisipasi menempuh prosedur-prosedur yang harus ditentukan oleh pihak penyalur dana maupun pihak sekolah biar kita anak-anak kita bisa menikmati sehingga membantu jalannya biaya pendidikan kita. Nah, misalnya saya kembalikan dari ini untuk acara ramah-ramah maupun pertanyaan sudah selesai dan saya kembalikan ke pembaca. Terima kasih untuk sambutan pada Dr. Haji Ahmad Mujibur yang telah memberikan sambutan yang berkaitan dengan tema kesehatan. Menginjak acara yang terakhir yaitu penutup doa yang dalam hal ini dipimpin oleh yang kami hormati Bapak Kiai Haji Sarmo kepada beliau yang bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama kami minta Allahumma nawir
Siben Banabil Bayasil umurona Jadi bukti padilan Manjana dan padilan Bapak bukti padilan Mari ini kesehatan air batin dan mani khususnya padilan Bapak kita kebetulan kita ke Al-Fatihah. Demikian doa yang baru saja dipimpin oleh Bapak Kiai Sarmo. Semoga kegiatan ini menjadi amal berkah dan atas doa yang baru saja dibacakan acara demi acara dengan penuh dan baik dan selama bertemu acara mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah cukup malam, sudah mulai sejuk gitu. Tanda-tanda faktor umur, faktor umur, faktor suara, semoga sehat-sehatnya. Duluan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.